Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka masker nggak? Ya baik, perkenalkan saya Acep Saifuddin. Saya asal dari Banten. Nah, moderator saya ini Pak Muhammad Asyari adalah senior saya sebenarnya. Dulu beliau ini adalah kakak kelas saya waktu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau ini orangnya memang pemain belakang, gitu. Ya, Pak Asyari ini konseptor dia orangnya. Dia juga dulu banyak membuat kegiatan-kegiatan, kemudian organisasi, tapi yang tampil seluruh juniornya. Jadi beliau lebih suka di belakang gitu. Jadi yang jadi artisnya juniornya aja. Kira-kira seperti itu ya. Ya, baik terkait dengan materi kali ini nggak boleh jalan-jalan ya. Covid. Ya. Izin, profesi saya pengacara. Jadi kalau pengacara itu kita tidak terbiasa di lapangan. Jadi kalau suruh duduk agak pegel juga. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, materi kali ini saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak Ibu sekalian lebih banyak paham tentang materi sebenarnya. Jadi saya sifatnya hanya berbagi pengalaman saya. Ya, judulnya tata cara penyelesaian sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan atau melitigasi dan litigasi. Ya, terkait dengan tema besarnya peningkatan kapasitas paralegal dan advokasi bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Ya, memang ini mungkin kemarin sudah dikomentari juga oleh Kemenkumham karena memang sebelum acara ini digelar, memang kita pedomannya terkait dengan pelatihan paralegal adalah Kemenkumham nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal. Jadi zaman dulu saya pernah bikin kegiatan paralegal itu siapapun boleh, termasuk ASN juga boleh. Nah, yang terpenting dia mempunyai syarat minimal pendidikannya SLTA. Kira-kira seperti itu. Tapi ternyata setelah dikeluarkan Kemenkumham nomor 3 tahun 2021, nah ternyata ASN sudah tidak boleh lagi. Nah, jadi saya juga bingung. Loh, saya mau ngomongin apa nih gitu kan kalau tema besarnya adalah paralegal, karena memang ASN sudah tidak boleh lagi. Tidak boleh dalam artian bukan tidak boleh mendapat ilmunya, tapi tidak boleh untuk mempunyai lisensi sebagai paralegal. Kira-kira seperti itu karena di Kemenkumham nomor 3 tahun 2021 itu yang tidak boleh menjadi paralegal adalah ASN, kemudian TNI Polri. Nah, itu tidak boleh, tapi yang lain boleh. Nah, tapi saya kira memang ke depan perlu juga Kemenaker ini dia bekerja sama mungkin membentuk pelatihan kegiatan paralegal, tapi pesertanya peserta yang dari daerah misalnya, peserta yang memang bukan ASN. Nah, karena paralegal ini mereka bisa membantu kita, membantu kementerian, membantu lembaga, juga termasuk membantu kita sebagai pengacara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bawah. Salah satunya permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara non-litigasi, ya, sesuai dengan tema besar ini. Nah, karena begini, kita juga dari sisi pengacara, nah, kita memang di samping tujuan yang komersil, kita juga ada tujuan untuk membantu masyarakat miskin. Nah, kadang-kadang pengacara juga tidak bisa sampai kepada masyarakat kelas bawah gitu, tidak bisa sampai ke bawah. Makanya kemudian ada Kemenkumham tentang paralegal ini. Nah, sehingga kemudian kita di bawah punya banyak paralegal, termasuk di kantor saya kita tahun lalu membuat pelatihan paralegal, pesertanya kita ambil dari perangkat desa, Pak. Nah, dari perangkat desa, satu desa 2 orang. Kalau di Kabupaten Lebak itu ada 340 desa dan 5 kelurahan. 345 dikali 2 sudah lumayan ya kira-kira. Nah, jadi setiap permasalahan yang ada di bawah, yang ada di desa, sebelum nyampe ke kantor kita, ke pengacara
Terus kemudian kita juga harus koordinasi dengan BPHN gitu. Jadi kalau misalkan ke depan Kemenaker nih mau bikin acara lagi, misalkan acara pelatihan paralegal, nah itu ke depan tidak bisa lagi menyelenggarakan sendiri, tapi harus bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum atau dengan LBH. Nah, sehingga misalkan peserta-pesertanya nih setelah beres kegiatan kita uji, kemudian kita bisa keluarkan lisensi sebagai paralegal. Oh iya. Terus kemudian next Pak. Ya, kenapa paralegal itu penting? Tadi sedikit sudah saya sampaikan karena memang kita di bidang profesi pengacara itu tidak bisa menjangkau sampai ke lapisan kelas bawah, gitu, sehingga kemudian kita butuh perpanjangan tangan paralegal untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak perlu sampai dibawa ke litigasi, tidak perlu ke pengadilan. Next Pak. Ya, selain memberikan bantuan hukum, paralegal dapat memberikan pelayanan hukum berupa, nah ini banyak sebenarnya. Jadi paralegal juga mereka boleh untuk mengawal program-program pemerintah, misalkan dari kementerian atau kemudian dari dinas misalkan. Nah, itu mengawal sampai ke tingkat desa. Nah, itu boleh di dalam Permen-Kumham diperbolehkan. Next Pak. Ya, ini terkait dengan dasar-dasar teknik penyelesaian sengketa. Nah, ini sesuai dengan tema yang diberikan ke saya, penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Nah, litigasi itu tadi sudah dijelaskan oleh moderator, kita melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Nah, biasanya bisa melalui pengadilan negeri, misalkan kalau perkaranya prestasi atau perbuatan melawan hukum, atau misalkan melalui pengadilan tata usaha negara. Kalau misalkan yang digugatnya terkait dengan keputusan pejabat tata usaha negara, atau melalui pengadilan hubungan industrial, kalau misalkan permasalahannya terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan. Nah, kalau dalam litigasi ini saya kira ada banyak, bahkan sekarang tidak hanya perdata atau tata usaha negara yang bisa diselesaikan secara litigasi, bahkan sekarang pidana pun, kasus-kasus pidana itu bisa diselesaikan secara litigasi. Dengan cara apa? Dengan cara musyawarah, dengan cara mediasi. Nah, makanya sekarang lagi gencar-gencarnya disosialisasikan terkait dengan restoratif justice. Nah, restoratif justice kalau restoratif justice ini digaungkan sebagai konsep hukum yang berasalnya dari barat. Nah, kalau kami di Kabupaten Lebak itu kami sudah ada sejak dulu. Di Kabupaten Lebak itu adalah sebuah daerah adat Baduy yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Nah, di adat Baduy ini dia sama dengan konsep restoratif justice. Jadi di sana ada sebuah konsep, kalau saya sebutkan konsep hukum, ini adalah konsep silih hampura. Nah, kalau bahasa Indonesia saling memaafkan gitu. Jadi ketika ada permasalahan hukum yang terjadi di sana, itu mereka tidak ke pengadilan, tapi diselesaikan melalui konsep silih hampura ini. Tahapannya mulai dari dibawa ke tingkat desa, ada desa Kanekes di sana namanya, kemudian disidangkan oleh tokoh-tokoh adat di sana, ada berapa tuh 7 tokoh adat. Nah, kemudian diselesaikan dengan cara mereka sendiri. Nah, caranya seperti apa ya? Dengan konsep silih hampura tadi. Nah, misalkan kasusnya pencurian. Nah, dipanggil kedua belah pihaknya, yang mencurinya siapa, korbannya siapa. Nah, ini kira-kira bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau tidak. Nah, kalau misalkan yang dicurinya dia sudah tidak ada masalah, misalkan tinggal dikembalikan apa yang dicurinya atau keadaan rugi, nah maka itu selesai. Nah, tidak perlu dibawa ke litigasi, tidak perlu dibawa ke polisi. Dan di sana penegak hukumnya juga mengakui hukum adat di sana. Jadi saya kira
banyak kejadian-kejadian yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat. Kira-kira litigasi itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau misalkan kita punya permasalahan hukum dibawa ke pengadilan, ini bisa bertahun-tahun, gitu. Nah, bisa bertahun-tahun. Nah, ketika misalkan sudah bertahun-tahun putus di pengadilan, kemudian di pengadilan ini sampai kasasi, nah, ternyata tiba-tiba ujungnya tidak bisa dieksekusi dengan berbagai alasan. Banyak juga yang seperti itu. Jadi saya kira ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian seringkali menimbulkan pertikaian. Nah, biasanya kita juga sebagai pengacara banyak nih kadang-kadang setelah menyelesaikan perkara pulangnya dikepung gitu. Nah, atau misalkan dikirimi yang halus-halus gitu. Banyak kejadian seperti itu, Pak. Jadi menimbulkan banyak pertikaian. Nah, kemudian kurang netral. Nah, kurang netral ini dari sisi hakim. Hakim ini kita jarang menemukan yang netral gitu. Tapi kalau kami sebenarnya kalau pengacara, kami tahu nih hakim mana yang netral gitu. Hakim mana yang nggak bisa disuap gitu. Ya tapi ya gimana, kami juga nggak bisa ngomong. Saya mau kasih tahu kalau yang nanyanya malaikat gitu. Jadi kalau yang nanyanya yang lain, ya bagaimana juga saya kasih tahu kan, kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian kurang jujur ya, jelas di pengadilan sulit dari yang jujur. Mahal ya, karena memang banyak biaya yang harus kita keluarkan. Ketika misalkan kita mau mendaftarkan gugatan, nah biayanya juga mahal. Kemudian kalau para pihaknya kadang datang kadang enggak, itu juga bisa nambah biaya lagi. Nah kemudian setelah putus pun kita banding bayar lagi, setelah banding kasasi bayar lagi sampai peninjauan kembali misalkan. Terus kemudian ketika kita putusan menanggung, ini juga harus berulang lagi untuk mengajukan anonim. Ada peringatan dari pengadilan. Kemudian setelah itu juga bayar eksekusi. Nah sudah bayar eksekusi ternyata putusannya memang executable, nggak bisa dieksekusi dengan berbagai alasan. Misalkan kalau sengketa tanah ada batasnya yang salah atau apa misalkan, sehingga kemudian tidak bisa dieksekusi. Jadi kita udah harus banyak, akhirnya tidak bisa dieksekusi juga. Kira-kira seperti itu. Next Pak. Nah ini kalau yang kedua, yang alternatif dispute resolution, alternatif penyelesaian sengketa. Nah ini kalau proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah ini biayanya murah Pak. Bahkan kalau kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desa, itu seringkali tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Nah karena kita cukup mengundang para pihak yang punya sengketa, kemudian kita mediasi di desa, dan selesaikan di desa, itu hampir tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Kalau menyiapkan minum apa gitu, itu juga jarang. Bahkan kalau di kampung kadang-kadang pada bawa masing-masing gitu, sehingga kemudian ini dari sisi biaya lebih murah. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian hubungan baik. Jadi ketika ada permasalahan hukum yang kita selesaikan secara non-litigasi, ini kalau selesai endingnya biasanya para pihak sama-sama menerima. Oh ya sudahlah, sama-sama menerima, sehingga kemudian tidak menimbulkan pertikaian. Nah, beda kalau kita sidang di pengadilan nih, habis putusan keluar berantem, ada yang saling tonjok gitu ya. Nah, tapi kalau kita selesaikan dengan cara non-litigasi, dengan cara mediasi, biasanya selesai secara baik-baik gitu. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian sukarela, jadi kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menerima mediasi secara sukarela. Ya, kalau memang bisa diterima ya kenapa tidak. Tapi kalau memang ada para pihak yang tidak mau menerima hasil mediasi, misalkan baru kemudian kita bawa ke jalur litigasi di pengadilan. Nah, yang terpenting bagi kita adalah bahwa pengadilan ini adalah sebagai solusi terakhir ketika memang jalur-jalur yang lain non-litigasi sudah ditempuh tapi kemudian tidak mencapai titik temu, nah baru kemudian kita ke pengadilan. Nah, kalau sudah betul-betul ya sudah ke pengadilan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian sesuai kebutuhan, ya. Rahasia ada. Jadi kalau di mediasi di bawah tanpa harus ke pengadilan, ini perkara-perkaranya juga bisa selesai secara rahasia. Jadi tidak perlu banyak orang yang tahu. Berbeda halnya ketika permasalahan-permasalahan sengketa kita bawa ke pengadilan. Ini kan sidangnya terbuka untuk umum, jadi siapapun boleh nonton. Orang yang awalnya nggak tahu kalau ini ada sengketa tiba-tiba tahu. Nah tiba-tiba tahu ternyata oh sini punya sengketa dengan sini, gitu. Karena kadang-kadang diberitain. Nah begitu kalau dari sisi litigasi. Kalau non litigasi kan nggak perlu orang banyak yang tahu, cukup antara para pihak yang bersengketa aja. Paling misalkan ketika ditengahi oleh seorang mediator, nah cukup mediator saja yang tahu, dan itu tidak perlu diekspos kemana-mana. Kira-kira seperti itu. Kemudian netral, nah jadi
kita ada yang namanya pendidikan mediator, termasuk saya juga punya lisensi itu. Nah, kalau kita lisensinya dari Mahkamah Agung. Nah, dan mediator ini yang sudah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh kampus bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Dulu saya ikut di Universitas Tarumanegara di Jakarta. Nah, kita juga diakui oleh Mahkamah Agung. Jadi ketika misalkan kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan sengketa di bawah, nah, tapi kita bukan sebagai pengacara, kita sebagai mediator, nah itu boleh. Nanti ketika misalkan selesai permasalahannya setelah kita mediasi, nah itu boleh kita daftarkan ke pengadilan. Nah, kalaupun misalkan aturan-aturan hukumnya belum memenuhi, bisa saja kita awalnya dalam bentuk gugatan, tapi kemudian ketika dimulai sidangnya kita langsung mengeluarkan akta banding berita acara kesepakatan, sehingga berita acara kesepakatan itu bisa kita tuangkan dalam bentuk putusan. Nah, sehingga itu kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan, kira-kira seperti itu. Nah, non judicial terus ya cepat, murah, nah ini cepat juga. Kadang-kadang sehari juga beres gitu. Nah, kalaupun misalkan masih ada tontok-tontokan, masih ada yang belum terima, nah bisa dulu lagi seminggu atau 2 minggu gitu. Kalau misalkan kayak di Dinas Tenaga Kerja kan mediasi dibatasi waktu 30 hari gitu ya, mediasi atau konsiliasi sama waktunya 30 hari. Nah, tapi kalau mediasi di bawah, kita kan tidak terikat dengan aturan. Nah, tidak ada aturan yang secara spesifik, oh ini harus selesai nih dalam waktu sekian hari, tidak ada. Kalau kita melakukan mediasi di bawah, tidak ada aturan, tidak ada batas waktu, sehingga panjang gitu. Kita bisa menggunakan berbagai cara supaya sebisa mungkin tidak sampai kepada jalur litigasi, kira-kira seperti itu ya. Next Pak, di bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, yang pertama ada negosiasi. Nah, negosiasi ini biasanya dilakukan antara kedua belah pihak. Nah, kalau di tenaga kerja mungkin bipartit ya, bipartit itu negosiasi antara pegawai dengan pemilik perusahaan negosiasi. Nah, itu juga kan bagian daripada negosiasi. Kemudian yang kedua mediasi. Nah, mediasi biasanya kalau di dunia tenaga kerja yang tadi saya sampaikan di Dinas Tenaga Kerja biasanya ada mediator atau konsiliator gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian konsiliasi ya tadi sama juga, ada konsiliator sebagai yang melakukan mediasinya. Kemudian ada arbitrase. Arbitrase biasanya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya secara arbitrase, baru kemudian bisa memilih itu. Nah, kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan. Nah, jadi ketika misalkan sebuah permasalahan sengketa diselesaikan dengan cara arbitrase, maka itu tidak bisa lagi mengajukan gugatan ke pengadilan. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada next Pak. Ya, tahapan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan negeri. Nah, misalkan ketika Kementerian Tenaga Kerja dia punya perjanjian dengan saya, misalkan punya MOU, saya diangkat sebagai pengacaranya Kementerian Tenaga Kerja misalkan. Maka kemudian kita membuat MOU. Nah, ternyata misalkan dalam waktu sekian bulan Kemenaker ini nggak bayar saya. Awalnya bayar misalkan, terus kemudian telat atau nggak bayar. Nah, maka saya bisa mengajukan gugatan non-prestasi ke pengadilan negeri. Nah, tahapannya kalau kita mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, nah seperti ini, panjang kan? Berapa minggu tuh kira-kira? Bahkan kalau misalkan ada pihak yang nggak datang, ditunda lagi, nambah panjang lagi. Nah, bahkan kayak misalkan mediasi itu juga bisa beberapa hari. Nah, jadi yang pertama diawali dengan pendaftaran gugatan. Nah, pendaftaran gugatan di pengadilan negeri ini kalau sekarang sudah tidak perlu lagi kita harus ke pengadilan. Kalau dulu kan kita harus ke pengadilan, kalau sekarang semuanya sudah menggunakan e-court. Jadi kita para pengacara punya aplikasi tersendiri, aplikasi e-court, punya akun tersendiri. Jadi kita bisa daftar di mana aja, bisa daftar di kantor misalkan, atau bisa daftar di rumah. Nah, itu boleh. Bahkan sekarang kalau daftar gugatan ke pengadilan negeri yang manual itu sudah tidak diterima lagi. Mayoritas pengadilan negeri sudah tidak mau terima. Nah, kalau kita sudah mengajukan gugatan, kita tinggal menunggu panggilan aja nih. Nah, kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dipanggil ke pengadilan negeri. Nah, setelah dipanggil itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Nah, semua perkara-perkara perdata yang masuk ke pengadilan harus ada yang namanya mediasi. Itu tertuang di Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, jadi ini juga sebisa mungkin supaya
supaya perkaranya tidak berlanjut. Kalau kemudian bisa diselesaikan dengan mediasi, ya kenapa enggak? Tinggal dibuat berita acara kesepakatan atau bisa saja dituangkan dalam bentuk putusan kalau kedua belah pihak menghendaki itu. Nah, sehingga kemudian tidak perlu lagi sidang yang berlarut-larut gitu. Nah, sekarang hampir di semua perkara-perkara perdata wajib ada yang namanya mediasi gitu. Baik itu perdata di pengadilan negeri, bahkan di pengadilan agama, misalnya yang mau mengajukan cerai, nah itu juga wajib mediasi dulu. Bisa mungkin biar nggak jadi cerainya. Nah, tapi kalau memang ternyata setelah mediasi selama 40 hari mana ternyata tidak menemukan titik temu, nah itu baru kemudian bisa melanjutkan perkaranya. Dan di dalam mediasi ini ada banyak cara. Nah, selain misalkan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah, nah terus kemudian kalau di pengadilan mediasi ada yang namanya kaukus. Kaukus itu si hakim mediator. Jadi kan ketika kita punya permasalahan perdata, hakimnya ada 3. Kemudian hakim yang 3 itu menunjuk 1 orang hakim mediator. Nah, hakim mediator nanti yang memediasi kedua belah pihak. Nah, boleh juga misalkan diadakan kaukus ketemu satu pihak dulu, kemudian satu pihak yang lain untuk mencari titik temu sebenarnya di belakangnya di mana, bisa ditemukan kesepakatan atau tidak. Nah, itu diperbolehkan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Terus setelah mediasi, ketika misalkan mediasinya gagal, itu lanjut ke pembacaan gugatan. Nah, biasanya pembacaan gugatan kita masuk lagi ke sidang yang terbuka untuk umum. Jadi tadi pendaftaran gugatannya online, mediasinya manual harus ketemu. Nah, terus kemudian pembacaan gugatannya di sidang terbuka untuk umum. Nah, setelah itu biasanya lanjut sidang online lagi. Nah, setelah sidang gugatan ada sidang jawaban, kemudian replik, duplik. Nah, itu semuanya sidangnya online. Jadi kita cukup kirim melalui akun Bicor gitu. Nah, ketika kita kirim tergugat misalkan kirim jawaban, nah, nanti muncul juga ke akun kita nih ada pemberitahuannya. Kemudian kita jawab lagi melalui replik, si tergugat juga menjawab lagi dengan duplik. Nah, itu semuanya online. Nah, setelah duplik biasanya ada putusan sela. Nah, putusan sela itu kalau misalkan pada saat si tergugat menjawab, dia mengajukan eksepsi terkait dengan kewenangan absolut atau misalkan kewenangan relatif. Nah, ini harus diputus terlebih dahulu. Apakah si pengadilan negeri ini dia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara ini atau tidak? Nah, kalau ternyata tidak memiliki kewenangan, stop sampai putusan sela. Nah, pengadilan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk melanjutkan perkara ini. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah putusan sela baru lanjut ke pemeriksaan bukti surat. Nah, ini juga sidang yang terbuka lagi, sidang yang terbuka untuk umum. Nah, kemudian saksi-saksi atau ahli ini juga sama terbuka untuk umum, jadi tidak bisa sidang online. Nah, kemudian pemeriksaan setempat. Nah, jadi kalau misalkan ini khusus hanya untuk perkara-perkara terkait dengan sengketa tanah. Nah, misalkan sengketa tanah, sengketa batas dan lain sebagainya, ini harus ada yang namanya pemeriksaan setempat. Jadi harus diperiksa dulu nih tanahnya, kemudian batas-batasnya, nah, tumpang tindihnya di mana misalkan. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan setempat. Dulu memang pemeriksaan setempat ini nggak ada, tapi ternyata banyak juga permasalahan-permasalahan sengketa yang awalnya sengketa tanah, karena tidak ada pemeriksaan setempat, endingnya setelah putusan ternyata tanahnya juga tidak ada. Nah, karena juga hakimnya juga tidak pernah meriksa gitu, seperti itu. Makanya sekarang wajib ada yang namanya pemeriksaan setempat. Nah, setelah pemeriksaan setempat baru kesimpulan para pihak. Nah, dari semua rangkaian persidangan mulai dari pendaftaran gugatan, kemudian jawaban, replik, duplik, nah, kemudian pembuktian, bukti surat, kemudian pemeriksaan saksi. Nah, itu masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini juga biasanya dilakukan sidang secara online melalui korban. Nah, setelah kesimpulan baru putusan. Nah, setelah putusan, nah, kalau ada para pihak yang tidak menerima, masih bisa mengajukan banding, masih bisa mengajukan kasasi. Kira-kira seperti itu. Panjang memang kalau kita melalui proses litigasi. Next Pak. Nah, ini tahapan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di PT UN. Nah, kalau tadi di pengadilan negeri, kalau sekarang di PT UN. Karena saya kira memang yang paling berhubungan dengan kementerian kayaknya PT UN ya. Karena biasanya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan, oleh menteri atau misalkan oleh dirjen, oleh siapa. Karena mereka ini adalah pejabat tata usaha negara, sehingga keputusan-keputusan
itu merupakan keputusan tata usaha negara sehingga bisa diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Bahkan sekarang tidak hanya keputusan tata usaha negara yang bisa diajukan gugatan ke PT UN, tapi juga perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat tata usaha negara. Kalau dulu kan yang bisa ke PT UN hanya keputusan saja. Nah sekarang melalui perma yang baru, saya lupa tahun 2020 kalau tidak salah. Nah itu perbuatan melawan hukum pun kalau dilakukan oleh pejabat tata usaha negara itu sekarang kewenangannya dilimpahkan ke PT UN. Nah, jadi di pengadilan negeri sudah tidak terlalu banyak. Nah biasanya kalau terkait dengan kementerian, gugatan PT UN ini biasanya muncul gugatan terkait dengan pemindahan pegawai misalkan. Misalkan Bapak Ibu awalnya di kementerian tiba-tiba dipindahkan ke bagian yang lain. Nah, terus kemudian nggak terima, nah, maka kemudian dilanjutkan gugatan ke PT UN. Nah, gugatan PT UN ini dia juga sekarang sesuai dengan tema kita non litigasi. Nah, harus ada tahapan-tahapan yang dilalui secara non litigasi sebelum kita masuk ke pengadilan tata usaha negara. Jadi Mahkamah Agung pada saat tahun 2018 melalui Perma nomor 6 tahun 2018 itu mengeluarkan aturan terkait dengan upaya administratif. Nah, upaya administratif ini adalah upaya yang kita lakukan sebelum menempuh gugatan ke PT UN. Nah, upaya administratif contoh misalkan Bapak Ibu dipindahkan. Awalnya bekerja di bidang A, kemudian dipindahkan ke daerah misalkan, tapi Bapak Ibu tidak terima. Nah, sebelum mengajukan gugatan ke PT UN itu harus menempuh dulu yang namanya upaya administratif. Nah, upaya administratif ini ada dua. Yang pertama upaya administratif keberatan, kemudian yang kedua adalah upaya administratif banding. Nah, upaya administratif keberatan ini kemana? Upaya administratif keberatan itu dilakukan kepada pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu dipindahkan, kemudian SK-nya dari menteri misalkan melalui SK menteri, maka sebelum mengajukan gugatan itu harus mengajukan upaya hukum dulu, upaya hukum keberatan yang diajukan secara tertulis kepada menteri. Kita biasanya kalau sengketa tanah, kita ngajuin upaya keberatannya biasanya ke BPN dulu nih, ke BPN tingkat kabupaten kota. Nah, kita ngajukan keberatan, kenapa kok tiba-tiba ada sertifikat yang muncul di atas sertifikat klien kita, jadi itu pembidik. Terus juga nggak mau melalui SK. Nah, kalau sudah begitu, baru sudah boleh digugat ke pengadilan tata usaha negara. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita mengajukan upaya keberatan, tapi dijawab oleh si pejabat tata usaha negara, tapi tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan upaya administratif keberatan yang kita ajukan. Langkahnya seperti apa? Nah, baru kemudian masuk ke upaya administratif yang kedua, yaitu upaya administratif banding. Nah, upaya administratif banding ini diajukan ke si atasan pejabat tata usaha negara. Kalau misalkan permasalahannya tumpang tindih sertifikat, contohnya kita mengajukan upaya administratif keberatan ke kepala BPN. Kalau ternyata dijawab tapi tidak sesuai dengan usulan kita, baru kita boleh banding administratif ke atasannya, ke Kanwil. Nah, ke Kanwil BPN misalkan, atau misalkan kalau di dinas, kepala dinas ini ternyata dia menjawab upaya administratif keberatan tapi tidak sesuai dengan keberatan yang kita ajukan, maka kita bisa mengajukan banding administratif. Banding administratif itu siapa nih? Ke atasannya kepala dinas. Nah, atasannya siapa nih? Ke bupati misalkan atau wali kota. Nah, sama halnya dengan di pejabat tata usaha negara yang pertama, waktunya juga banding administratif waktunya 10 hari juga. Kalau 10
sehingga kemudian menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta ini dikabulkan. Nah, titik positif tadi kita sudah mengajukan keberatan, kemudian tidak dijawab, ya harus dikabulkan. Karena kadang-kadang kalau biasanya kita kalau gugat PT UN kalahnya hanya masalah waktu aja. Dulu kan masalah waktu ini, batas waktunya kalau kita mau mengajukan gugatan PT UN adalah 90 hari. Nah, 90 hari dari sejak SK dikeluarkan. Misalkan SK pindah Bapak Ibu dikeluarkan hari ini, maka batas waktunya 90 hari ke depan. Nah, boleh menggugat dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang ternyata setelah Perma nomor 6 2018 ini 90 harinya dihitung sejak upaya administratif. Nah, misalkan upaya administratif kita dijawab, nah ternyata jawabannya tidak memuaskan, nah 90 harinya dari situ. Nah, kira-kira seperti itu. Next one. Wah, habis materi. Ya, saya kira kalau tadi terkait dengan litigasi di pengadilan negeri, kemudian litigasi di PT UN, tahapannya seperti itu. Nah, mungkin ada satu lagi di PHI, saya kira di pengadilan hubungan industrial Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Tahapannya kan mulai dari bipartit, kemudian ke dinas, bisa mediasi atau konsiliasi, terus kemudian arbitrase, baru kemudian boleh pengadilan hubungan industrial. Nah, saya kira materinya cukup sekian, Pak Moderator, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Luar biasa ya. Saya kira singkat padat jelas. Bapak Ibu sekalian, ini pengacara, kalau konsultasi pengacara paham. Sudah kita undang, jadi masih banyak pertanyaan konsultasi. Sebetulnya ini jadi pengetahuan kita, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi juga bukan untuk kita membuat pimpinan, bukan itu. Jadi ini menjadi pengetahuan sehingga siapa kenal sebagai saya. Jadi mudah-mudahan pengetahuan kita ini nanti berguna untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dan untuk preventif kita dalam mengambil kebijakan. Nah, kayak Pak Iman sudah mau bertanya ini juga punya tanahnya juga banyak kemarin atau Mbak Tanti. Jadi yang teman-teman yang komen kami persilakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan pulang gitu. Iya, kita aja. Terima kasih penjelasannya. Benar singkat agak sedikit sebenarnya agak sedikit. Kalau ini memang stylenya berangkat gitu. Oke, jadi saya awal tentang tahapan pengadilan, tapi saya tertarik ke hal legal. Jika diterangkan saya mau bertanya tentang jadi kan baru sampai bahwa untuk kedepannya kenapa bisa juga melakukan dan sepertinya akan sangat baik jika melakukan pelatihan paralegal yang nanti juga bisa membantu
siapa? Oh ya, Bu Tantri. Ya, pertanyaan yang pertama terkait dengan paralegal tadi ya. Kenapa tadi sebutannya harus OBH yang memiliki sertifikasi? Karena memang dia diaturan terkait dengan Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang 15 tahun 2011 itu bahasanya adalah OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Nah, OBH ini bisa dalam bentuk lembaga bantuan hukum, bisa dalam bentuk ormas, bisa dalam bentuk firma hukum. Yang terpenting mereka berbadan hukum, kemudian mempunyai program bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Nah, kemudian mereka mengajukan verifikasi ke Kemenkumham. Kemudian setelah dilakukan verifikasi, mereka lulus atau tidak. Kemudian kalau lulus dikeluarkan akreditasi. Nah, sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Nah, kalau misalkan si LBH ini dia sudah terakreditasi, maka dia boleh mengakses anggaran-anggaran pemerintah. Contoh misalkan anggaran bantuan hukum dari pemerintah daerah, atau misalkan dari pemerintah daerah provinsi, atau dari Kemenkumham, itu bisa diakses semua untuk membantu masyarakat miskin. Nah, termasuk dia boleh menyelenggarakan pelatihan paralegal. Nah, pelatihan paralegal ini boleh diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum yang memang sudah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kemenkumham. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kalau misalkan dinas atau kementerian atau lembaga menyelenggarakan pelatihan paralegal? Itu boleh, tapi dia harus bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi tadi. Contoh, misalkan tahun lalu saya bikin pelatihan paralegal itu bekerja sama dengan DPMD, kalau di Lebak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, awalnya mereka punya kegiatan pelatihan paralegal dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Itu mereka mau selenggarakan sendiri. Nah, setelah mereka ketemu saya bilang ini nggak bisa, malah nanti bisa jadi temuan, bisa jadi masalah. Nah, karena dinas tidak bisa mengeluarkan lisensi paralegal, yang bisa adalah kami. Nah, gimana kira-kira Pak Aceh? Saya bilang gini aja Pak, kita bikin kerjasama antara dinas dengan kita laksanakan kegiatan paralegal, lisensinya kami yang keluarkan. Nah, lisensinya kita keluarkan SK pengangkatan sebagai paralegal, kemudian kita keluarkan ID card sebagai paralegal. Nah, kalau dulu dia ID card itu boleh dikeluarkan masa berlakunya hanya 2 tahun, tapi melalui Kemenkumham yang terbaru yang nomor 3 tahun 2021 sekarang boleh 3 tahun. Nah, termasuk salah satu perbedaannya dulu tidak ada batasan PNS atau bukan, dan kalau sekarang PNS atau ASN sudah tidak boleh, ASN itu sudah tidak boleh. Nah, terkait dengan apa yang dipelajari dalam pelatihan paralegal, nah apakah dari sisi apa misalkan, memang seperti yang disampaikan Bu Tantri tadi, ini lebih kepada teknis penyelesaian sengketa. Nah, yang diajarkan dalam pelatihan paralegal ini lebih kepada teknik penyelesaian sengketa non litigasi yang diselesaikan di luar pengadilan. Nah, kayak misalkan bagaimana cara memediasi di tingkat desa, nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di bawah, gitu. Nah, kira-kira seperti itu, termasuk kita kasih simulasi. Nah, bahkan setelah selesai pendidikan pun kita ujian, kita uji, kita kasih soal-soal terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, kita juga kasih contoh kasus, kemudian mereka selesaikan dengan cara-cara mitigasi. Nah, dari sisi materi dan pelatihan paralegal ini sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk bertingkat. Nah, contoh misalkan pelatihan paralegal tingkat dasar. Nah, dasarnya dulu nih dikuasai, bagaimana cara menyelesaikan sengketa A, sengketa B, sengketa C. Nah, ini boleh pelatihan paralegal tingkat dasar. Mengenai batas waktunya sebenarnya tidak ada batasan. Kalau kita biasanya bikin 3 hari. Nah, terus kemudian misalkan mau bikin lagi yang berlanjut, misalkan secara spesifik, misalkan fokus mengenai kerjaan, misalkan bisa saja kita bikin lagi pendidikan paralegal lanjutan. Nah, dan itu secara aturan hukum diperbolehkan. Karena memang kalau mempelajari hukum itu, apalagi kita mengajarkan paralegal ini kan tidak semuanya ngerti hukum. Nah, karena paralegal ini rata-rata kalau dulu yang ikut pelatihan itu lulusan SMA. Karena kalau lulusan sarjana hukum ya lebih baik menjadi pengacara. Ya. Nah, sehingga kemudian kalau kita tuangkan semua
Beda nggak dengan paralegal? Nah, jadi sebenarnya gini, mediator ini sebenarnya kalau dari sisi paralegal, mereka bukan mediator dalam artian mediator yang punya lisensi seperti saya misalnya. Nah, tapi mereka tindakannya saja yang diperbolehkan untuk memediasi. Nah, tapi kalau misalkan mereka ingin menjadi mediator yang diakui oleh Mahkamah Agung, nah itu harus ada pendidikan lagi, namanya pendidikan mediator. Nah, itu ada di kampus-kampus, kampus-kampus, kemudian ada juga beberapa lembaga. Contoh misalkan kita di Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, nah kita juga punya lisensi untuk menyelenggarakan pendidikan mediator. Nah, jadi pendidikan mediator ini boleh diselenggarakan oleh lembaga atau kampus yang memang dia sudah diverifikasi oleh Mahkamah Agung, sudah diakreditasi. Nah, contoh misalkan APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, kita punya akreditasi A dari Mahkamah Agung, jadi boleh menyelenggarakan pendidikan mediator. Nah, itu kita bekerja sama dengan Mahkamah Agung, sehingga pembicaranya sebagian dari Mahkamah Agung, sebagian dari kita. Nah, sama biasanya kadang 4 hari, ada yang seminggu gitu. Nah, setelah itu ada ujian, kalau lulus baru kemudian kita dapat sertifikat sebagai mediator yang sudah terlisensi oleh Mahkamah Agung. Nah, setelah kita dapat sertifikat mediatornya, nah itu kita diharuskan untuk daftar di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri di tempat kita berdomisili. Nah, contoh misalkan saya di Lebak, nah saya daftar sebagai mediator non hakim sebetulnya. Nah, sehingga ketua pengadilan mengeluarkan SK pengangkatan sebagai mediator non hakim. Nah, boleh nggak misalkan saya setelah terdaftar jadi mediator non hakim di pengadilan negeri Rangkas Bitung, boleh nggak daftar lagi di pengadilan lain? Nah, jawabannya boleh. Nah, karena memang belum ada aturan yang membatasi, jadi boleh saja saya jadi mediator yang terdaftar di pengadilan negeri Rangkas, tapi juga saya daftar lagi misalkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat gitu. Nah, itu boleh. Nah, kalau mediator yang sudah tersertifikasi, nah karena itu diakui Mahkamah Agung, ketika kita menyelesaikan permasalahan di bawah, kita misalkan sebagai mediator memediasi, nah maka hasilnya itu bisa saja kita daftarkan di pengadilan. Nah, kita daftarkan atau kita masukkan misalkan dalam bentuk gugatan, tapi setelah masuk ternyata selesai dengan mediasi yang sudah kita siapkan, sehingga mediasi hasil kesepakatan mediasinya ini bisa dituangkan dalam bentuk putusan. Nah, karena kadang-kadang kalau kita hanya selesai dengan berita acara mediasi, kadang-kadang ada juga para pihak yang khawatir. Bagaimana kalau misalkan ini lawan saya dia tidak melaksanakan hasil mediasi? Nah, ternyata kan tidak bisa dieksekusi. Nah, tapi kalau ternyata berita acara mediasi ini kita daftarkan di pengadilan, kita tuangkan dalam bentuk putusan pengadilan, misalkan atau penetapan, nah, maka itu kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan. Sehingga ketika ada para pihak, misalkan dia tidak melaksanakan isi perjanjiannya, maka itu boleh diajukan eksekusi ke pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau mediasi yang dilakukan oleh para legal, nah, sebenarnya mereka mediator mediasi, tapi bukan sebagai mediator yang punya lisensi untuk itu. Nah, hanya mediasi dia saja, kayak misalkan mediasi di desa difasilitasi oleh kepala desa. Nah, ini kalau para legal kita akan ke sana. Tapi kalau misalkan para legalnya mereka ingin jadi mediator, itu boleh ikut pendidikan lagi mediator. Nah, bedanya para legal dengan mediator, kalau para legal kan kita arahkan untuk membantu masyarakat miskin. Nah, membantu masyarakat miskin ini kan tujuannya bukan untuk komersil. Nah, kalau mediator itu boleh komersil. Nah, misalkan ibu punya sengketa dengan Pak Sari misalkan, terus kemudian sama-sama menunjuk saya sebagai mediatornya, saya minta biaya misalkan 100 juta nih, saya beresin sampai mediasinya selesai, itu boleh. Nah, kalau para legal arahnya bukan ke sana, tapi arahnya penyelesaian kepada sengketa-sengketa yang terjadi di bawah, khususnya masyarakat tidak mampu. Kira-kira seperti itu. Gimana, Bu? Ada aspirasi gagal karena ini, Pak. Oh iya, saya terlalu cepat gitu. Saya mohon maaf ya. Jadi Bu Tanti ini dia membawai pendamping desa. Nah, kalau misalnya tidak diterima, ya minimal undang substansi yang terkait para ini bisa diambil untuk memberikan materi ini ada bekal ketika mereka melakukan pendampingan terhadap PMI yang tidak digaji atau
desa kan bukan PNS ya. Mereka bukan PNS, sehingga saya kira kalau mereka ikut pelatihan paralegal sangat boleh. Mereka pendamping desa, tapi juga mereka punya lisensi sebagai paralegal, sangat bagus. Banyak juga pendamping desa, tapi mereka spesifik keahliannya untuk mendampingi pembangunan di tingkat desa. Padahal di desa ini sekarang banyak sekali permasalahan hukum yang terjadi. Nah, minimal ketika dia punya keahlian di bidang hukum lalu pelatihan paralegal kan bisa lebih. Kalau misalnya ternyata kepala desanya dipanggil Polres, karena udah ketakutan duluan. Nah, karena banyak juga dalam tanda kutip aparatur penegak hukum yang nakal. Iseng aja manggil ini. Jadi kalau yang tak ngerti kan dipanggil aja udah takut duluan, udah langsung sakit. Tapi kalau pendamping desanya yang ngerti hukum, ya namanya baru undangan, jadi tinggal diklarifikasi aja apa masalahnya. Saya kira seperti itu. Terkait dengan apa yang saya sampaikan, mungkin tadi terlalu cepat. Kami sebenarnya hampir semua materi terkait hukum sudah kami siapkan di channel YouTube. Nanti tinggal subscribe aja YouTube-nya Official Official. Semua materi terkait dengan tahapan beracara di PTUN, kemudian tahapan beracara di pengadilan hukum industrial, pengadilan negeri, semua ada di channel YouTube kita. Kira-kira seperti itu. ASP Ya. Official. bisa spread. Ya memang kita pengen untuk iklim pendampingan itu aja. Jadi misalnya ada pendamping wirausaha ya, pendampingan wirausaha juga bisa diberikan materi untuk ini. Minimal mereka tahu apa sih batasan yang nggak boleh dan boleh itu menjadi hal yang lokal teman-teman di lapangan gitu ya. Saya kira ada lagi Pak Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah memberikan nama saya di Desa Kurniawan. Ini mungkin sifatnya bukan pertanyaan, namun sifatnya adalah masukan dan berbagi pengalaman. Jadi ini masukan untuk penyelenggaraan ahli kembali hukum. Mungkin kalau memang ASN tidak bisa tidak ahli bisa dibutuhkan untuk tetap sesi cuman saya ingin mengangkat pengangkatan kerja itu maupun bagi pejabat atasan itu lebih bagus dikasih ilmu tentang mediasi, karena saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Jadi pada saat kita bersinggung masalah KPI itu pasti akan bersentuhan dengan proses mediasi seperti itu. Itu yang fungsional pengangkatan kerja baik yang di dinas maupun di kementerian maupun nanti pejabat atasan yang akan bertugas di perwakilan Republik Indonesia di negara tempatan itu, apalagi momennya pas sekali pada saat nanti gelombang untuk penempatan kakak penjara nanti itu bagusnya akan diberikan materi tentang kata-kata cara mengatakan cara mediasi, karena pada saat akan penempatan di negara tempatan atau di perwakilan Republik Indonesia itu dia mewakili atas nama kementerian dan dia sebagai atasan pada tenaga kerjaan, bukan atasan penempatan. Jadi dia pada saat nanti terjadi hubungan kerja antara PNI dengan pengguna atau normatif baik itu pada hukum maupun persoalan pada dalam hubungan kerja yang ada terjadi permasalahan itu karena mereka mengadu dengan perwakilan dan yang menangani adalah atasannya sendiri. Dulu pada kejadian dulu pada saat kita di KBR itu dibagi-bagi itu kalau yang sifatnya urusan ketenaga kerjaan masih tapi kalau hubungan masalah udah kasus hukum itu udah hubungan konsuler telah dibantu oleh pengacara KBR seperti itu. Jadi kalau kita pendekatannya masih bisa tolong tentang hak dari PNI itu bisa diselesaikan mediasi itu lebih bagus. Dan kalau yang tidak bisa baru ditangani di pengadilan. Dan itu pun juga meskipun nanti sampai putusannya juga akhirnya menang PNI-nya, tapi kalau akhirnya pengguna juga tidak bisa melakukan kewajibannya juga kan saya materi juga kan seperti itu. Jadi saya pengalaman di negara konflik itu majikan sudah tidak ada di negara penempatan. Nah pada saat kasus yang menang pun udah yang bisa ditelusuri pengguna pun di mana ada. Nah ya kasusnya pun ada yang menang juga siapa yang mau bayar seperti itu. Masalah pemenuhan hak janji seperti itu.
kasusnya materi tentang mediasi ini bagus diberikan kepada mereka negara yang asal negara, karena mereka juga fungsi sebagai mediator juga pada saat udah proses keamanan terjadi antara pihak PMI dengan pengguna tenaga kerja. Kalau di negara asal untuk kita di Indonesia itu bisa kasusnya masa pra dan masa post bisa terjadi kasus-kasus mediasi seperti kayak ada kewajiban nanti memang harus percaya asuransi segala macam, ataupun ada hak-hak dari CPNI yang harus atau PMI Purna yang harus dipenuhi haknya oleh pihak perusahaan penempatan, itu kan juga penandatangan di bagian perlindungan seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa ASN dikasih negosiasi paralel, tapi mungkin teori atau pendekatan teknik mediasi aja yang diberikan kepada para pengusaha atau para anak seperti itu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kemudian saya ini atas saya tenaga kerja di Syria. Jadi luar biasa pengalamannya. Kita selalu berbagi terkait gimana tiap hari ada bom meledak. Syria. Ya tadi ada Pak Mike. Silakan Pak. Ini saya ingin tanya satu hal aja Pak, untuk bagaimana lembaga Bapak itu memberikan pembinaan pengawasan kepada para yang sudah mendapatkan lisensi dari Bapak, dan kira-kira ada nggak sih Pak oknum-oknum paralegal yang ada di masyarakat gitu Pak mungkin, dan bagaimana sih kira-kira tips bagi masyarakat tuh kayak ini ada paralegal yang merasa mereka harus melapor kemana gitu kan? Ya, yang pertama dari Bapak tadi terkait dengan pelatihan mediator, saya kira saya sepakat dengan usulan Bapak ini Pak Sari. Dan saya kira akan lebih efektif kalau misalkan para pimpinan-pimpinan ini dia ikut pelatihan mediator. Nah, cuma memang dari sisi saya, contoh misalkan kayak mediator atau konsiliator yang ada di dinas tenaga kerja misalkan. Nah, itu mereka kan punya aturan tersendiri tuh. SK-nya juga dia SK dari Kemenaker mungkin ya. Kalau kita kan lisensinya dari Mahkamah Agung. Nah, pertanyaannya apakah boleh nih Kemenaker misalkan menyelenggarakan pendidikan mediator yang lisensinya dari Mahkamah Agung? Atau dari sisi kita itu sangat boleh. Nah, sangat boleh, cuma memang dari sisi biayanya lebih mahal dibandingkan dengan pelatihan paralegal. Nah, kita dulu bikin pelatihan paralegal biayanya cuma 2 juta per orang, padahal 3 sampai 4 hari. Nah, pendidikan mediator itu bisa rata-rata nyampe 8,5 juta. Nah, tinggal apakah kementeriannya siap mendanai atau tidak. Kalau kita kan bayar masing-masing Pak. Nah, saya kira kalau ASN biasanya suruh bayar masing-masing mah nggak mau. Tapi kalau misalkan ada dampaknya terhadap kerjaannya, biasanya mau Pak. Nah, kalau kita kemarin kita bikin pelatihan paralegal bagi aparatur pemerintah desa. Nah, itu kenapa mereka pada mau bayar? Tapi bayar mereka juga dari APBD, dari APBD. Kenapa pada mau? Karena kita di dinas juga sertifikatnya itu bisa bernilai. Nah, makanya judulnya peningkatan kapasitas, sehingga kemudian dia bisa memperoleh tunjangan. Ketika misalkan dia ikut pelatihan ini nilainya berapa, nah ketika pelatihan ada ujiannya nilainya berapa, nah itu kita sesuaikan dengan itu, sehingga kemudian setelah mereka lulus ujian mereka, nah mereka bisa sampaikan sertifikatnya kepada dinas, sehingga itu bisa menambah tunjangan dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau ke depan Kemenaker ini bikin pelatihan mediator bagus juga, tinggal cari misalkan kerjasamanya dengan pihak mana, bisa saja dengan pihak kampus misalkan, atau dengan pihak organisasi advokat yang sudah punya akreditasi dari Mahkamah Agung. Itu boleh, nanti sertifikatnya yang mengeluarkan lembaga yang punya akreditasi tersebut. Nah, bisa saja saya kira, karena targetnya kan ketika ini masuk ke litigasi ternyata sudah selesai nih oleh mediator yang bersertifikat. Nah, beda halnya ketika mediator yang ada di dinas-dinas misalkan, mereka kan misalkan hanya memediasi terkait dengan perkara-perkara sengketa hukum industrial. Nah, sengketa hukum industrial diselesaikan dengan cara mediasi atau konsiliasi. Nah, sehingga kemudian didaftarkan ke pengadilan hukum industrial. Nah, tapi bagaimana ketika permasalahannya bukan permasalahan hukum industrial, permasalahannya misalkan permasalahan prestasi atau perbuatan melawan hukum misalkan. Nah, berarti kan tidak bisa. Nah, sehingga
dari Ibu yang tadi, ini bagaimana terkait dengan pengawasan terhadap paralegal. Nah, pengawasannya begini. Kalau kita pantau semua paralegal kita yang ada di desa. Nah, kita juga punya grup WA tersendiri, sehingga ketika ada permasalahan hukum mereka tanya ke kita, selesaikan dengan cara apa? Nah, biasanya kalau sudah selesai pun kita follow up lagi. Nah, misalkan yang dibantunya adalah orang miskin. Nah, kita tanya, apakah paralegalnya ini minta uang atau tidak? Kalau minta tanpa sepengetahuan kita berarti kan nakal, mungkin seperti nakal. Bagaimana pengawasannya? Kalau kita biasanya mencabut lisensinya, ID card-nya kita ambil, nah, kemudian kita keluarkan lagi. Nah, itulah sebabnya ID card paralegal ini jangka waktunya sebentar. Dulu hanya 2 tahun. Khawatirnya seperti yang disampaikan tadi, ketika nakal, nah, seperti apa? Nah, kalau misalkan ketika nakal dia dilaporkan kemana, itu dilaporkan kepada organisasi bantuan hukum yang menaungi si paralegal tersebut. Nah, karena semua organisasi bantuan hukum, baik itu LBH atau rumah hukum, nah itu mereka diberikan kewenangan untuk mengangkat paralegal masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dari sisi pengawasannya, dari LBH yang satu dengan LBH yang lain tentu beda-beda. Tapi kalau dari sisi kita, dari sisi organisasi kita, nah, pengawasannya seperti itu. Ketika ada paralegal yang nakal, kita cabut lisensinya. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana Pak Moderator? Jadi ada lagi Pak Putri mau nanya. Rocky yang di online Zoom ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan kalau ada. Kalau nggak ada, Kalau ada mau tanya lagi. ya boleh. Pak, OBH sampai LBH itu sama nggak sih? Oh ya, ini yang tadi saya ya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi begini, kenapa saya sebutnya OBH? Nah, karena di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, nah itu bahasanya adalah OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Nah, organisasi bantuan hukum ini bentuknya bisa beda-beda. Salah satunya adalah LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, jadi organisasi bantuan hukum itu bisa dalam bentuk LBH, bisa dalam bentuk firma hukum, bisa dalam bentuk organisasi kemasyarakatan. Nah, yang terpenting mereka berbadan hukum dan sudah diverifikasi dan sudah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaan OBH sama LBH sama atau tidak, jawabannya LBH itu adalah bagian daripada organisasi bantuan hukum. Kira-kira seperti itu. Jadi Pak, kemarin itu kan yang dari Umum itu kan juga menyampaikan kalau lingkup tugasnya paralegal itu kan tidak hanya menangani kasus, tapi juga menjual hukum, konsultasi, pemberdayaan masyarakat, perancangan dokumen. Lingkupnya kalau dilihat kan berarti lebih luas ya. Jadi tidak hanya masalah menyelesaikan. Jadi apakah itu juga dipelajari di pelatihan paralegal? Ya, tadi juga di materi sudah saya sampaikan, selain dari menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita tadi, nah, paralegal juga dia boleh mendampingi program-program pemerintah, terus kemudian dia membuat dokumen hukum, boleh. Contoh misalkan saya di desa mau bikin perdes, tapi ternyata pihak desanya nggak bisa nih, dibantuin paralegal boleh. Membuat rancangan peraturan desa, misalnya, itu boleh. Membuat dokumen hukum boleh. Nah, kalau dari sisi pelatihannya, memang biasanya tidak sampai ke sana kalau masih pelatihan paralegal tingkat desa dan tingkat dasar. Nah, di pelatihan paralegal tingkat lanjut itu bisa saja kita buat pelatihan legal drafting misalnya bagi paralegal. Nah, legal drafting ini kan lebih spesifik mempelajari terkait dengan bagaimana cara membuat dokumen hukum, bagaimana cara membuat aturan-aturan hukum, misalnya kita membuat peraturan desa, misalkan peraturan daerah. Nah, itu kita pelajari di pelatihan legal drafting. Nah, itu boleh saja dimasukkan ke materi pelatihan paralegal. Jadi kalau misalkan tidak dimasukkan di dalam materi
Ya, oke. Ya, jadi begini. Biasanya akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum itu dilakukan oleh Kemenkumham setiap 3 tahun sekali. Nah, kalau ini sedang ada pendaftaran verifikasi organisasi bantuan hukum. Nah, kita mendaftarkannya online. Salah satu syaratnya organisasinya harus berbadan hukum, misalkan bentuknya perkumpulan atau yayasan yang penting dia harus berbadan hukum. Nah, kemudian si organisasi bantuan hukum ini dia harus mempunyai advokat minimal 1 orang, advokat yang sudah punya lisensi, yang sudah disumpah sebagai advokat. Nah, untuk membina para legal ini. Bahkan lebih banyak lebih baik. Bahkan biasanya kalau si advokatnya ini sudah lebih dari 1, ada 10, misalkan ada 20. Nah, itu akreditasinya biasanya lebih bagus untuk usaha gitu. Nah, tapi kalau advokatnya baru ada 1, 2, biasanya akreditasinya masih C. Nah, kira-kira seperti itu. Tahapannya kita mengajukan verifikasi melalui online. Nah, kemudian diverifikasi oleh Kemenkumham. Nah, kemudian mereka juga melakukan survei lapangan. Nah, survei lapangan apakah gedungnya ada, apakah advokatnya ada. Nah, gedungnya sebenarnya kalau di aturan Kemenkumhamnya dia harus sekretariat tetap gitu. Nah, tapi biasanya mereka kasih kelonggaran boleh sewa, tapi yang terpenting harus dibuktikan bahwa gedungnya sudah sewa 3 tahun. Nah, jadi ketika keluar akreditasi kan 3 tahun itu masa berlakunya, jadi alamatnya tidak berpindah-pindah. Nah, nanti kalau misalkan sudah dilakukan verifikasi, kemudian sudah mendapatkan akreditasi, nah baru boleh mengakses anggaran-anggaran pemerintah. Contoh misalkan anggaran dari Kanwil Kemenkumham, dari Kemenkumham. Nah, itu anggarannya selain anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, misalkan masyarakat miskin punya perkara, kemudian didampingi oleh LBH. Nah, LBH-nya itu bisa mengakses anggaran. Nah, kalau dulu nyampe 5 juta paling satu perkara. Nah, terus kemudian selain bantuan hukum juga ada anggaran untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi hukum. Nah, misalkan nih legal dia membuat sosialisasi hukum di tingkat desa. Nah, itu juga boleh si LBH-nya atau OBH-nya boleh memberikan anggaran. Kalau dulu sih sekitar 3 jutaan untuk satu kegiatan. Tapi kalau di desa lumayan lah kira-kira. Nah, selain dari anggaran yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, ada juga anggaran yang dikeluarkan oleh provinsi dan kabupaten kota tuh. Nah, tapi syaratnya mereka harus punya perda dulu. Nah, contoh misalkan di Banten dia punya perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, itu anggarannya satu perkara 10 juta. Nah, ketika misalkan ada orang miskin yang dia punya permasalahan hukum, terus dia sampai ke pengadilan didampingi sampai putusan, didampingi oleh LBH. Nah, bedanya kalau paralegal dia tidak boleh mendampingi persidangan, kalau mendampingi di bawahnya boleh. Dulu sebetulnya paralegal dibolehkan mendampingi persidangan, tapi ternyata para pengacara yang senior tidak terima. Akhirnya mereka menggugat sehingga kemudian paralegal aksesnya hanya dibatasi menyelesaikan perkara litigasi saja. Untuk ke pengadilan harus advokatnya yang turun. Nah, itu aksesnya ketika kita sudah selesai perkaranya sampai putusan, itu tinggal kita klaim ke provinsi. Kalau kita mau mengklaim anggaran provinsi yang 10 juta tadi. Nah, cuma begini, kalau di daerah biasanya anggarannya terbatas. Nah, contoh misalkan provinsi Banten nih, kalau dulu dia paling setahun hanya menganggarkan bantuan untuk 40 orang warga Banten yang punya kasus hukum. Nah, jadi 40 orang ini anggaran kuota 40 ini jadi rebutan kadang-kadang. Ternyata OPH-nya misalkan yang diverifikasi di provinsi Banten ada 15, jadi duluan tuh. Nah, siapa yang dapat duluan? Nah, sama di kabupaten juga demikian. Nah, kalau di Kanwil, kalau di Kemenkumham, mereka kuotanya ditentukan berdasarkan akreditasi. Contoh misalkan akreditasi C, dia hanya bisa mengakses 10 anggaran, 10 kuota anggaran. Nah, atau akreditasi B misalkan dapat 50. Nah, itu tiap tahun beda-beda, tidak mesti harus sekian. Nah, jadi yang menentukan adalah Kanwil Kemenkumhamnya. Nah, itu kan misalkan nih total bantuan
Jadi dari Kemenkumham bisa, dari provinsi bisa, dari kabupaten bisa. Nah, tapi untuk satu perkara ini tidak boleh dibilang tiga-tiganya, harus pilih salah satu. Nah, misalkan saya ini kasus pencurian misalnya, pelakunya si A. Nah, kalau dia diklaim ke pemerintah daerah, itu tidak boleh diklaim lagi ke Kemenkumham. Nah, karena itu ketahuan biasanya. Nah, ada juga yang nakal tapi ketahuan, sanksinya ada ke organisasi bantuan hukumnya. Nah, jadi kita misalkan mau mengakses anggaran yang di kabupaten misalkan, anggarannya kalau di kabupaten Lebak itu satu perkara 7,5 juta. Nah, kita mau akses yang 7,5 juta, maka kita juga harus membuat pernyataan bahwa untuk perkara itu kita tidak mendapatkan atau tidak mengakses anggaran yang dari Kemenkumham dan tidak mengakses anggaran yang dari provinsi. Nah, jadi satu perkara hanya boleh mengakses satu mata anggaran saja, tidak boleh satu perkara langsung tiga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang mengajukan itu berarti OBH-nya yang mengajukan untuk Ya. yang tidak tadi. Ya. Nah, itu semua uang sudah itu internal OBH sendiri yang mengatur dengan paralegal. Ya, internal OBH sendiri. Nah, sebenarnya ini bukan paralegal sendiri, sebenarnya di samping bisa mengakses melalui OBH antara misalkan sosialisasi hukum dan lain sebagainya, mereka bisa saja, karena kalau yang kemarin kita lagi ini paralegal aparatur desa, boleh saja mereka menganggarkan di APBDes, itu boleh Bu. Menganggarkan di APBDes misalkan dia membuat acara sosialisasi hukum atau dia membuat kampung sadar hukum misalnya, itu boleh dianggarkan di APBDes. Nah, karena dia dari sisi aturan juga diperbolehkan, dia misalkan membuat penyuluhan hukum apa. Nah, kalaupun dia tidak mengakses dana dari LBH, dia mengakses misalkan memasukkan anggaran sosialisasi dari APBDes, itu boleh saja. Maksudnya kalau yang APBDes itu langsung paralegalnya yang mengakses. Ya. Jadi tidak melalui OBH. Tidak melalui, kalau OBH boleh. Misalkan anggaran penyuluhan hukum apa. Kalau kita paling misalkan gini, OBH-nya paralegalnya dia mau bikin penyuluhan hukum nih. Nah, terus kemudian dia paling misalkan dia butuh pembicaraan. Nah, paling dia minta bantuan kita. Nah, kalau kita dari sisi pengacaranya paling bantu sebagai pembicara aja. Nah, kalaupun ada anggaran, paling hanya anggaran sebagai pembicara aja. Nah, yang lainnya kita serahkan kepada paralegal untuk mengelola. Seperti itu. Lagi? Dari Asus, Mbak Maria kayaknya ada. Ayo Mbak Ken, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny dari bagian pengawasan. Saya ingin bertanya Pak, saya agak penasaran kenapa ASN itu tidak boleh mengikuti paralegal. Karena itu memang amalan begitu. Apakah ada pertimbangan di bawah pendekatan? Kalau tersebut terima kasih. Ya, terima kasih Bu Penny. Kalau pertanyaannya terkait dengan kenapa ASN TNI Polri tidak boleh dia sebagai paralegal, sebenarnya saya juga nggak ngerti pertimbangannya apa gitu. Karena di dalam Kemenkumhamnya tidak dijelaskan nih. Kalau ibaratnya Al-Quran, asbabun nuzulnya nggak ada nih, tiba-tiba hilang. Saya juga baru baca kemarin aja, ini hilang. Yang sebelumnya ketentuannya persyaratan menjadi paralegal itu hanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan begini dan seterusnya. Tiba-tiba dia yang baru, nah di pasal terkait dengan syarat menjadi paralegal ada itu. Nah, bukan ASN, gitu, bukan TNI, bukan Polri. Jadi kalau pertimbangannya apa saya juga kurang paham gitu. Mungkin dari Kemenkumham yang lebih paham kenapa kemudian ini tidak diperbolehkan. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau semalam dibilang bahwa kenapa TNI Polri tidak boleh karena mereka gaji oleh negara. Jadi salah satunya itu alasannya. Karena apa namanya paralegal ini kan sifatnya voluntary, sukarelaan, diutamakan itu gitu. Meskipun ada anggaran bisa APBD, APBDes
kan nanti Mas Ari di unit layanan disabilitas kan di sana nanti kita juga ada pendampingan kan Pak. Nah itu bagaimana nanti peranan seperti itu kan kita juga ada ASN-nya, ada mediator. Itu loh Pak. Apakah bedanya peran itu bagaimana kalau kita memang tidak alasannya itu karena berbagi, tapi perannya itu kan sebenarnya tidak masalah. Makasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Tadi pertanyaannya katanya dari Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa paralegal ini bukan profesi, tapi kemudian peran. Nah, memang di satu sisi benar ya, karena memang kita juga kemarin sempat bikin pelatihan paralegal, pesertanya memang mereka aparatur pemerintah desa. Jadi memang mereka sudah bekerja sebagai aparatur pemerintah desa. Tapi di samping itu kita berikan pelatihan mereka sebagai paralegal. Nah, sehingga kemudian paralegal ini yang Ibu tadi sampaikan lebih kepada peran bagaimana mereka membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau kita di dunia pengacara atau di dunia advokat, nah biasanya paralegal itu dia karena memang belum memenuhi lisensi sebagai pengacara. Nah, kalau teman-teman yang sarjana hukum nih, kenapa mereka pada pengen menjadi paralegal itu karena memang mereka belum memenuhi sebagai pengacara. Jadi dia paralegal dulu nih, sudah sarjana hukum karena tidak bisa langsung jadi pengacara kan, setelah punya ijazah sarjana juga dia harus ada batas waktu 2 tahun baru kemudian boleh disumpah sebagai pengacara karena harus melewati tahapan pendidikan, kemudian ujian harus disumpah. Nah, biasanya di samping sebelum menunggu mereka kita jadikan sebagai paralegal terlebih dahulu. Jadi tetap bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara memitigasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kemudian ini kok kalau hanya perang? Nah, kan semuanya juga berperan, gitu ya. ASN juga berperan, TNI Polri juga berperan. Nah, seperti tadi mungkin disampaikan oleh Pak Sari, karena memang khawatir mungkin karena ini digaji oleh negara, khawatir mungkin ketika terjadi konflik kepentingan, misalkan terjadi contoh kayak misalkan banyak juga kita paralegal yang di bawah, Pak, saya diminta menyelesaikan permasalahan ini, tapi ini saudara saya. Nah, banyak juga yang seperti itu. Nah, sehingga kemudian biasanya kita suruh mundur dulu kalau ada konflik kepentingan. Nah, mungkin biasanya juga kalau alasan jelas dari Kemenkumhamnya sih belum berdengar secara langsung gitu. Kenapa kemudian ASN sama TNI Polri ini tidak diperbolehkan? Karena memang yang tadi Ibu sampaikan lebih kepada peran, sebenarnya kalau dari sisi peran siapapun boleh melakukan itu. Kita misalkan ketika menemukan permasalahan hukum terjadi di lapangan, bolehkah kita selesaikan secara mitigasi? Kita bantu mereka untuk selesaikan secara musyawarah, secara mediasi. Tapi saya bukan paralegal, boleh aja. Kan tidak ada aturan yang melarang, tidak harus paralegal. Nah, cuman biasanya kalau masyarakat di bawah, mereka kalau punya lisensi sebagai paralegal lebih pede aja, menyelesaikan permasalahan di bawahnya lebih pede. Tapi saya kira kalau dari segi tindakannya siapapun boleh. Bahkan sebenarnya tidak jarang ada juga TNI, misalnya Polri yang mereka nggak ngerti paralegal apa sih. Nah, kita banyak juga menyelesaikan permasalahan di bawah tapi diselesaikan oleh paralegal. Nah, ketika dimediasi di Polsek, ternyata polisinya nggak ngerti paralegal itu apa sih. Nah, akhirnya kita berikan penjelasan di Kapolresnya, di Kapolseknya bahwa ini binaan LBH yang memang kita perintahkan, kita tugaskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mediasi yang terjadi di masyarakat, kira-kira seperti itu. Dari sisi perannya, saya kira memang kita semua berperan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mitigasi di tingkat bawah, tapi kan tidak harus paralegal. Nah, termasuk misalkan Polri, mereka juga kan di samping menyelesaikan permasalahan hukum pidana, misalnya. Nah, sekarang kan kebijakan terbarunya terkait dengan kebijakan restoratif justice. Yang dulu kebijakan restoratif justice ini hanya dilakukan permasalahan-permasalahan hukum terhadap anak di bawah umur melalui diversi. Dulu kan hanya yang di bawah umur aja yang boleh dilakukan restoratif justice tuh. Diversi misalnya diversi di Polres
Polres, diversi lagi, kemudian di kejaksaan, diversi lagi di pengadilan. Nah itu juga kan bagian daripada penyelesaian secara litigasi. Nah itu tugas Polri juga. Nah, kalau dulu kan selain anak hanya ada yang delik aduan yang bisa diselesaikan secara musyawarah. Kalau sekarang semua perkara pidana boleh diselesaikan secara musyawarah, meskipun misalkan oh ini nomor LP-nya udah keluar, biasanya kan polisi itu begitu. Ini nggak bisa ditutup perkaranya, nggak bisa di stop gitu. Karena ini nomor LP-nya udah keluar. Kalau sekarang jangankan nomor LP-nya udah keluar, sudah SPDP pun boleh di stop perkaranya kalau ketika sudah musyawarah. Contoh misalkan begini, kemarin saya laporin orang di Serang karena saya sewa ruko buat kantor, saya sewa DP 100 juta. Tapi setelah saya DP 100 juta, ketika saya mau pasang plat, nggak boleh aja pasang plat. Tiba-tiba ada plat rumah makan. Ternyata dia sewa lebih mahal dari saya. Nah, tapi uang saya belum dibalikin. Nah akhirnya saya laporkan ke Polres. Nah, tapi karena orangnya cuek aja, dari penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan, akhirnya si pemilik rukonya jadi tersangka, sudah SPDP 3 tahun, baru dia sadar. Baru dia mau balikin 100 juta tuh. Karena dia sudah jadi tersangka. Tapi saya nggak mau. Sudah saya nggak mau uang 100 juta buat apa? Kalau bapak mau bayar lebih beserta dengan kerugian saya, baru saya mau gitu. Nah, jadi akhirnya kesepakatannya dia bayar 140 juta. Nah, baru selesai sama saya urusan dan perkaranya tidak perlu dilanjutkan. Nah, di stop semua perkaranya dengan alasan ini sudah selesai secara musyawarah. Nah, dan itu diperbolehkan melalui konsep restoratif justice tadi. Kira-kira seperti itu. Harusnya ibu kemarin marahin orang Kemenkumham itu. Iya. Kenapa kalau saudara ASN tidak boleh jadi paralegal gitu? Saya juga telah datang ya kalau datang mau saya marahin juga sama Kemenkumham gitu. Kira-kira seperti itu kalau saudara. Ya. Dari Bapak Ibu sekalian, Mas, boleh banyak pertanyaan dari saudara. Kebetulan ini pertanyaan masuk di chat Zoom dari Pak Wahyu di Sumatera Trans, Kabupaten Serang. Oke. Bisa saya bacakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu dari Stasiun Sumatera Trans, Kabupaten Serang. Izin bertanya. Kami sebagai jabatan fungsional tenaga kerja dari sisi tupoksi syarat adalah pemilihan calon tenaga kerja dan penetapan calon tenaga kerja. Yang mana dari impres ini syarat dengan tentang hukum yang menulis pada jabatan fungsional termasuk tenaga kerjaan dan jabatan fungsional mediator sebagai justice policy atau action tentang hukum dan perundangan tenaga kerjaan. Ini pertanyaan beliau Pak. Mungkin kalau saya bisa merangkumnya, mungkin maksud beliau lebih kepada kira-kira kemampuan paralegal ini dalam kaitannya dengan tugas-tugas dari tenaga kerja di mana mereka lebih banyak terkait kepada pembinaan calon tenaga kerja maupun penempatan tenaga kerja. Mungkin menurut Bapak kira-kira apa Pak yang bisa diingatkan oleh tenaga kerja di Pak Depan? Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyu dari Senator Kabupaten Serang. Ini dekat sebenarnya tinggal 6 menit di rumah kita. Cuman kegiatannya lagi di Bogor ya, padahal beliau dekat berarti sama kita. Ya, jadi saya kira kalau terkait dengan paralegal ini, kalau terkait dengan kemampuannya, khususnya misalkan nih kebutuhannya terkait dengan perselisihan ketenagakerjaan. Nah, maka sebenarnya itu tergantung kepada si OBH-nya Pak, si organisasi bantuan hukumnya. Dia pengen misalkan kebutuhan paralegalnya menguasai di bidang apa. Nah biasanya kan kalau saya kan biasanya kita bikin paralegal di desa-desa belum sampai ke sana tuh, belum sampai kepada kebutuhan terkait dengan permasalahan sengketa ketenaga kerjaan. Nah paling yang ada hanya di wilayah-wilayah industri aja. Nah kalau yang kampung-kampung kan nggak ada sengketa tenaga kerja. Nah kalau misalkan kita merasa membutuhkan kemampuan paralegal terkait dengan sengketa ketenaga kerjaan, nah itu kita bisa saja membuat lagi pelatihan paralegal lanjutan
ini sifatnya kan hanya dasar saja. Nah, mungkin secara umumnya disampaikan oleh pembicara. Nah, tapi secara spesifik apakah mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu atau tidak, nah, itu tergantung. Kalau misalkan dirasa belum dikuasai, ya tinggal ditambah saja pelatihan paralel lanjutannya spesifik terkait dengan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, Pak Wahyu, ya, nanti kita ketemu lah di sana. Gimana Pak Bayu? Masih ada kesempatan kalau ada pertanyaan? Waktu kurang lebih 15 menit lagi. Kita manfaatkan waktu. Oh, udah cukup ya? Ya. Jadi kita tidak menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Yang seperti hari kemarin kita saat saja dari hasil kita bahas pada hari ini, memang permasalahan itu selalu ada karena kita jadi upaya penyelesaian masalah itu bisa melalui non-litigasi. Tapi itu adalah upaya manusia untuk menyelesaikan masalah. Tapi menjadi pemaaf adalah pilihan yang akan dibawa sesi usulan dengan pahala yang lebih besar. Jadi apakah Anda ingin menjadi pemaaf atau ingin mencari masalah? Tepuk tangan buat pembicara kita pada kami memilih Pak Aceh mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu dengan kesibukannya banyak kasus yang ditangani. Semoga doktorannya sudah selesai dan teman-teman sekalian terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan dalam memimpin acara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aceh Saifuddin atas paparan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya pemberian cerita oleh Superkoordinator Hukum Sarjana Kementerian mereka Bapak Anissa Syari dan untuk panitia mohon dipersiapkan. Terima kasih. Sekali berikan kepada yang mulia Bapak Aceh Saifuddin. Kemudian untuk pembentuk acara.